Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali pada kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali, melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita, yaitu membahas sebuah kitab yang sangat penting, akan tapi ya disajikan secara ringkas sekali dan berisi hal-hal yang harus kita ketahui, harus kita ilmui, karena itu akan menjadi kebutuhan kita dalam kehidupan kita ini di dunia maupun di akhirat kelak. Kita membahas tentang kitab Al-Usul As-Salasah karya Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, atau yang dikenal dengan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan pertama sudah kita jelaskan tentang 4 perkara yang wajib kita ilmui, yaitu tentang masalah ilmu itu sendiri, ilmu tentang agama kita, mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, mengenal agama Islam itu dengan dalil-dalilnya, kemudian mengamalkannya, dan yang ketiga adalah mendakwahkannya, yang keempat adalah bersabar di atas gangguan yang akan menimpa kita. Dan kemudian pada pertemuan yang kedua juga sudah kita jelaskan tentang 3 perkara. 3 perkara yang juga wajib untuk kita ketahui sebagai seorang muslim ataupun seorang muslimah. Di antara ketiga perkara tersebut bahwasanya Allah itu yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, dan kemudian Allah tidak membiarkan kita ya terlantar ataupun tidak terurusi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mengirimkan kepada kita Rasulnya ya untuk membimbing kita untuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kalau kita berbuat syirik kepadanya dalam hal ibadah dengan sesuatu apapun, baik itu malaikat ataupun dengan para nabi, tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga bahwasanya kalau kita mentaati Allah, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Rasulnya, maka kemudian sebagai konsekuensinya tidak boleh bagi kita untuk kemudian berwala atau berloyalitas, berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Baik, nah sekarang kita masuk kepada pembahasan yang baru pada pertemuan yang ketiga kali ini. Kita sampai kepada ucapan mu'allif Syekh Muhammad At-Tamimi hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan kepada kita, i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Sekali lagi beliau menekankan, i'lam, ilmuilah, ketahuilah. Ini menunjukkan perkara yang memang wajib untuk kita memiliki ilmunya. Kemudian beliau masih mendoakan kepada kita juga, arsyadakallahu li ta'ati. Semoga Allah memberikan ar-rusyd kepada Anda untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Apa itu ar-rusyd? Ar-rusyd di sini adalah sebuah ketetapan, sebuah keteguhan di dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyimpang, tidak goyang, tidak berkurang semangatnya dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mendoakan agar kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ar-rusyd ini, yang tentunya dengan itu semuanya kita berharap bahwasanya kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang harus kita ketahui pada kesempatan kali ini? Beliau menyampaikan kepada kita bahwasanya annal hanifiyata, bahwasanya al-hanifiyah yaitu agama yang lurus, yang tidak ada kecampuran syiriknya, tidak dicampuri dengan hal-hal yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Yaitu millata Ibrahim, yaitu agamanya Nabi Ibrahim atau agama yang ditempuh oleh Nabi Ibrahim. Bahwasanya itu adalah agama yang hanif, agama yang lurus, yang tidak tercampur dengan kesyirikan sedikit pun di dalamnya. Seperti apa itu? Yaitu anta'budallaha wahdah, yaitu hendaknya kalian itu menyembah kepada Allah, menghamba kepada Allah semata, tidak ada yang lainnya. Hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita menghamba, dan kita tundukkan segala kehidupan kita hanya untuk Allah semata. Mukhlison lahuddin, dengan penuh keikhlasan bagi dia, yaitu bagi Allah Subhanahu wa taala, ad-din, agama kita ini. Jadi dalam beragama tidak ada motivasi lain melainkan hanya satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Kita ikhlas benar-benar bahwasanya yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wabidzalika, dan oleh karena itu amarallahu, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan jami'an nasi, seluruh manusia. Seluruh manusia diperintahkan. Wa khalaqahum laha, dan demikian juga karena perkara ini pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Jadi alasan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia karena ini, yaitu agar kita beribadah kepada Allah semata, ikhlas dalam ibadah kita hanya untuk Allah, tidak untuk yang selainnya. Dari mana kita tahu? Ini kama qala ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Yani di sini ada lam ta'lil, ya, lam yang menunjukkan adanya alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Yaitu apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Az-Zariyat ayat 56. Kemudian di sana apa makna dari ya'budun? Maka para ahli tafsir menyatakan bahwasanya wa makna ya'budun ay yuwahhidun. Makna dari ya'budun itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kita, dalam ibadah kita hanya kepada Allah semata, tidak untuk kepada yang selainnya. Dan kemudian beliau hafizahullahu ta'ala menyatakan kepada kita, wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Dan perkara yang paling agung, perkara yang paling besar yang Allah memerintahkan kita kepadanya, yaitu apa? At-tauhid, yaitu tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid adalah kita wahada yuwahidu tauhid, dari kata mengesahkan, menjadikan hanya satu Allah Subhanahu wa taala semata yang kita ibadahi. Jadi kita hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas kita, segala kehidupan kita, segala makna dari aktivitas hidup kita itu kita persembahkan hanya kepada Allah semata. Seperti apa tauhid itu? Wahuwa, yaitu ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam kita beribadah. Kita hanya beribadah kepada Allah semata. Nah, jadi faham bahwasanya yang paling agung dari perintah Allah Subhanahu wa taala adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun lawannya apa? Wa a'dhamu manaha anhu, dan perkara yang paling agung yang Allah larang bagi kita semuanya adalah asyirku, yaitu berbuat kesyirikan, mensekutukan Allah dengan yang selainnya. Dan syirik ini lawan daripada tauhid. Seperti apa misalkan? Wa huwa, yaitu da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu kita menyeru, kita meminta, kita berdoa kepada selain Allah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perbuatan syirik. Ini adalah perbuatan yang dilarang dan termasuk adalah larangan yang terbesar dalam kita beragama. Karena perintah terbesar dalam agama adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka larangan terbesar adalah kita yaitu mensekutukan Allah dengan yang selainnya. Wa dalilu, dan yang menjadi dalil adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha, dan beribadahlah kepada Allah dan sembahlah Allah semata, wala tusyriku, dan janganlah kalian berbuat syirik bihi, dengan Allah, itu syai'a, sesuatu apapun. Jadi di ayat An-Nisa ayat 36 ini Allah menegaskan kepada kita bahwasanya dalam ibadah itu hanya kepada Allah dan jangan sampai kemudian kita membuat sekutu, membuat tandingan ya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi disinilah kemudian bisa kita fahami tentang betapa agungnya perkara ini, yaitu perkara tauhid
dan juga betapa agungnya larangan ini, yaitu larangan asyirik. Yang mana tauhid, kita mengenal tauhid itu ada tiga macam, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Yang mana secara singkat bahwasanya tauhid rububiyah itu adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Jadi gampangannya adalah Allah itu Maha Esa dalam segala perbuatan Allah. Seperti apa? Allah Maha mencipta, Allah Maha memberikan rezeki, Allah Maha mengatur, Allah Maha memiliki. Jadi semua dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah Maha Esa. Dan di sini adalah tauhid rububiyah. Ada banyak kedua tauhid uluhiyah, yaitu secara ringkasnya bahwasanya tauhid uluhiyah ini adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan kita, perbuatan hamba. Jadi kalau rububiyah itu kita mengesahkan Allah dalam perbuatannya, dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau uluhiyah adalah kita mengesahkan Allah dalam perbuatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu kita beribadah. Dalam beribadah kita juga harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita, aktivitas kita yang kita lakukan, penghambaan yang kita lakukan itu hanya untuk Allah semata. Nah, itu adalah tauhid uluhiyah. Adapun yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala nama-nama yang indah yang Allah miliki, yang Allah sebutkan di dalam kitabnya, yang kemudian dijelaskan oleh Rasulnya. Ya, semua itu yang datang dari Allah dan datang dari Rasulnya tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengimaninya. Demikian juga dengan sifat-sifatnya. Semua yang datang keterangannya dalam firman Allah Subhanahu wa taala di kitabnya yang mulia Al-Qur'an, dan juga semua yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita mengimaninya, menetapkannya sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita menetapkan seperti itu dengan apa? Dengan kaidahnya adalah wala ta'til, ya, tidak kita menolak, tidak kita tolak, artinya wala tahrif, dan tidak kita ubah maknanya, kita selewengkan makna dari makna yang sebenarnya. Wala takyif, dan tidak kita tanyakan bagaimana nama dan sifatnya Allah itu, tidak kita tanyakan bagaimananya. Dan juga kemudian wala tamsil, dan tidak kita, atau wala tasbih, dan tidak kita serupakan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun itu. Jadi dengan keempat kaidah tersebut kita akan tetap bisa mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Adapun tentang kesyirikan yang itu menjadi larangan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, maka banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita tentang ancaman dari berbuat syirik. Ya, Allah menyatakan dalam surat Luqman misalkan ayat 13, "Inna syirka la dzulmun adzim." Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Bagaimana tidak zalim? Ya, Allah yang memberikan kepada kita hidup kita, nyawa kita, jasad kita, segala yang kita butuhkan. Akan tapi dalam hal penghambaan justru kita serahkan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Makin ada sebuah kezaliman yang paling besar. Dan kemudian Allah juga menegaskan dalam An-Nisa ayat 48, di sana Allah menyatakan, "Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima." Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia telah melakukan dosa yang besar. Ya. Dan tentunya yang paling mengkhawatirkan bagi kita di dalam surat Al-Maidah itu juga Allah berfirman, "Wa may yusyrik billah," dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi dia surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalian adalah neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang yang berbuat syirik dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka diharamkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau haram masuk surga, ya tempat kembalinya adalah di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Baiklah para pemirsa, ya, jadi mungkin ini dulu pada pertemuan ketiga yang bisa kita sampaikan, yaitu tentang apa yang menjadi perkara terbesar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi larangan terbesar yang dilarang dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi perkara terbesar Allah memerintahkan untuk kita mentauhidkannya, sementara larangan terbesar adalah larangan agar kita jangan sampai berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun ada kurang dan salahnya itu dari kelemahan anak pribadi, dan dalam mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan dan kekurangan. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.